Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Fakultas Tarbiyah dengan Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, akan memaparkan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tunalaras. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Anis Khoiru, Azizatul Maisaroh, dan saya sendiri yaitu Divani Masruroh. Tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku, emosi, dan atau sosial sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gambaran psikologis anak tunalaras terdiri dari 2, yaitu agresi fisik dan agresi verbal. Agresi fisik yang dilakukan ialah memukul, berkelahi dengan teman, membanting barang, acuh tak acuh, dan membangkang nasihat orang lain. Dan yang kedua, agresi verbal yang paling sering dilakukan adalah berbicara kasar dan kotor, berteriak kepada orang lain ketika marah, dan membantah perkataan orang lain. Faktor ketunalarasan. Secara garis besar, tunalaras disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor genetik atau keturunan, faktor kondisi fisik, dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor psikososial, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi tunalaras. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial terdiri dari the semi-socialist child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Kemudian, children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Yang terakhir, children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Kemudian klasifikasi tunalaras yang kedua. Anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Yang kedua, children with psychotic processes. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Kemudian yang selanjutnya ada teknik dan juga strategi pendidikan untuk anak tunalaras. Adapun menurut Pierangelo dan juga Giuliani, terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tunasosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada interest boosting atau meningkatkan perhatian siswa, agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan. Juga alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Kemudian yang kedua ada plan ignoring, yaitu perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencoba untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain.
Maka guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Demikianlah sedikit paparan tentang anak berkebutuhan khusus tunalaras. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.